Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur terlebih dahulu. Kita mau buka dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan bagi kami. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tetap dalam otoritas Tuhan ibadah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Kami ucap syukur, haleluya. Amin. Kita mau bersuka cita pagi hari ini. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Dimanapun kita berada untuk ibadah, kita mau memuji Tuhan. Saat kupandang gunung menghadang, pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, dan jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, kau bersamaku, hadiratmu nyata menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau ikanku, harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saat ku pandang gunung menghadang, setiap langkahku, setiap jalanku, dan jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, kau bersamaku, hadiratmu nyata menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. 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 Kita sambut dengan pujian pelukis cakrawala. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan selawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, ku akan berkuasa saat hati bersama.
kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertambah, Ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dikatakan. Great is our God. Datanglah dan bertambah, Ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. haleluya. Tuhan kita Allah yang besar. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Biar kemuliaan Tuhan turun atas kita. Yesus, kita angkat pujian, Ku beri kemuliaan. Haleluya Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan, Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu
seperti Engkau, Yes Tuhan. tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti bagimu segala pujian, kami menyembah Yesus, Yesus. Kami mau mengangkat setiap pujian kami Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Sekali lagi bagi kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan bagi hari ini. Kita serahkan pada hamba. Hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Katakan bersama, Dia Yesus, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwa, bagi Dia, bagi
bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak, katakan beri damai. Amin. Oh, bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya, segalanya bagiku. Bagi Dia, Dia segala pujian, hormat serta syukur. Amin. Oh, bagi Dia segala pujian, amin, hormat serta syukur. Mari dengan sepenuh hati katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya, oh selamanya, selama-lamanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang layak anak domba, Kau yang layak disembah. Glory, 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 haleluya. Mari Tuhan Kau lawat setiap kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan Kau melawat setiap kami, Kau menjamah setiap kami. Saat ini yang sakit Tuhan jamah, jadi sembuh. Saat ini yang berbau berat berjamah, mendapat kelegaan. Hari ini kami percaya ada sukacita Allah yang Allah alirkan, ada kuasa Allah yang akan Allah nyatakan atas setiap umat Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami hari ini membawa pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya yang layak terima pujian, terima hormat dan syukur kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat karya ajaib-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami percaya kebangkitan-Mu juga memberi kepada kami pengharapan akan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua yang Tuhan sudah kerjakan. Kalau kami ada sampai seperti kami ada hari ini, semua karena kebaikan dan penyertaan Tuhan semata. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami kembali Tuhan, rindu mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami satu persatu. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak diurapi. Semua ada dalam pengurapan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu akan dinyatakan. Kebenaran firman-Mu akan dinyatakan atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan bersama-sama amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih tim pujian. Ya, saya percaya bahwa saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya percaya. Tetap sukacita, tetap bersemangat. Ya, meskipun kita semua di rumah. Ya, jangan sampai kehilangan sukacita, kehilangan semangat.
Karena kita percaya bahwa sekali lagi saya ingin ingatkan, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia Allah yang sudah bangkit dari kematian, dan Dia Allah yang hidup selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini, saya akan mengambil tema kerendahan hati membawa kehormatan. Apa temanya? Kerendahan hati akan membawa kehormatan. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya, kita sudah membaca sebuah perikop yang ditulis oleh seorang rasul, yaitu Rasul Petrus. Ya, kalau kita baca dalam perikop ini, Petrus sedang menasehati para gembala, para pemimpin, orang-orang percaya pada waktu itu, di mana mereka adalah pemimpin-pemimpin yang harus memimpin kawanan domba Allah, yang harus memimpin orang-orang percaya yang lain. Ya, untuk apa? Supaya mereka bisa bertumbuh bersama. Bahkan dikatakan di sini, supaya mereka bisa dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dan iman mereka kokoh, meskipun mereka harus menghadapi penderitaan, dikatakan. Ayat yang ke-10. Ia yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya, yaitu Tuhan, akan memelihara mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tahu setting daripada ayat ini, tentu kita bisa memahami nasihat yang diberikan oleh Rasul Petrus ini. Bahwa nasihat ini adalah nasihat yang amat sangat penting. Nasihat ini adalah nasihat yang amat sangat mendasar. Karena memang orang-orang Kristen yang dilayani oleh Petrus pada surat ini adalah orang-orang yang mereka sedang terserak, mereka sedang tersebar, keluar dari daerah mereka, keluar dari tempat mereka. Kalau kita baca dari pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus, menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu
Jadi kemungkinan orang-orang pembaca daripada surat ini adalah orang-orang Kristen, mereka yang menjadi percaya ketika setelah peristiwa pencurahan api Roh Kudus Pentakosta di Yerusalem. Ketika mereka mendengar khotbah Petrus yang luar biasa, khotbah Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hati mereka dijamah oleh Tuhan. Kemudian mereka memberikan dirinya untuk dibaptis menjadi percaya. Dan setelah itu, karena keadaan situasi, kita mengerti bahwa ada banyak golongan, terutama orang-orang Yahudi, kepala-kepala imam, mereka yang punya kekuasaan, mereka yang punya kekuatan, mereka yang bisa mempengaruhi banyak orang, yang punya maksud untuk membunuh, membinasakan orang-orang yang percaya kepada Yesus, pengikut-pengikut jalan Tuhan, pengikut-pengikut Yesus. Ada banyak orang, salah satunya orang yang akhirnya menjadi korban adalah Stefanus yang dirajam sampai mati. Jadi saudara bisa bayangkan ketika mereka menjadi percaya, sementara iman mereka masih sangat muda, mereka baru percaya kepada Tuhan, mereka harus menghadapi persoalan yang besar, yaitu apa? Mereka harus menghadapi aniaya, bahkan mereka harus menghadapi satu ancaman akan dibunuh, dibinasakan, dikejar-kejar. Saudara ingat bagaimana ketika Paulus dipanggil Tuhan? Paulus dipanggil Tuhan, dia dulu adalah Saulus, seorang pembunuh, seorang yang punya ambisi untuk menangkap orang-orang percaya kepada Yesus, untuk ditangkap dan dibunuh, dibinasakan. Ketika dia dalam perjalanan menuju Damsyik, tujuannya apa? Untuk mengejar orang-orang Kristen, untuk mengejar orang-orang percaya, menyeret mereka keluar dari rumah, lalu membinasakan mereka. Artinya keadaan pada waktu itu adalah keadaan yang amat sangat berat bagi orang percaya. Kemudian kalau kita perhatikan saudara, ketika waktu itu pemimpin atau penguasa daripada Roma, juga muncullah seorang kaisar yang sangat bengis yang juga membunuh orang-orang Kristen. Muncul yang bernama Kaisar Nero, yang memang karena kekejamannya banyak orang-orang Kristen akhirnya menjadi teraniaya, menjadi korban dari keganasan Kaisar Nero. Artinya orang-orang Kristen yang membaca surat dari Petrus adalah orang-orang Kristen, mereka yang sedang menghadapi aniaya yang begitu hebat, mereka yang menghadapi aniaya yang begitu berat. Oleh karena itu surat Petrus ini berisi nasihat-nasihat dari Petrus yang menjadi dasar, menjadi pondasi yang baik. Supaya apa? Supaya mereka boleh tetap kuat menjadi orang-orang percaya. Kalau kita baca di pasal yang pertama, ayat yang ke-5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ketika mereka menjadi percaya, mereka punya pengharapan akan keselamatan yang Tuhan akan berikan pada hari akhir. Dalam pelarian mereka, dalam usaha mereka untuk menghindari dari ancaman, pengharapan itu yang menjadi kekuatan mereka, yang memelihara mereka. Itulah kekuatan Allah yang membuat mereka bisa bertahan sampai saat itu. Ayat yang ke-6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini sesuatu yang menarik saudara. Petrus menasihati jemaat pada waktu itu untuk tetap bergembira, untuk tetap bersuka cita, walaupun keadaan yang ada adalah mereka harus mengalami duka cita. Inilah iman walaupun, inilah percaya walaupun belum melihat. Dikatakan Petrus berkata, bergembiralah walaupun pengharapanmu belum dilihat, walaupun apa yang kau percaya belum terjadi, walaupun seketika hari ini engkau sedang mengalami duka cita. Tapi Petrus berkata, tetap bergembira, tetap bersuka cita. Kenapa?
Dikatakan ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi Petrus mengingatkan, hei orang-orang percaya, tetap bersuka cita walaupun sekarang engkau sedang menderita, walaupun engkau sekarang sedang berduka cita, sedang mengalami duka cita, sedang mengalami persoalan, tetaplah bergembira. Sebab apa? Itu adalah ujian atas imanmu, supaya imanmu tampil lebih murni dari emas yang sudah dimurnikan. Karena apa? Karena ketika imanmu sempurna, imanmu murni, dikatakan kamu akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi Petrus dan orang-orang percaya sedang menghadapi satu situasi yang menegangkan, satu situasi yang menindas mereka, satu situasi yang menghancurkan mereka, satu situasi yang membuat mereka menderita, satu situasi yang kadang-kala membuat mereka mungkin juga merasa mereka menjadi rendah. Karena apa? Mereka harus lari bersembunyi, mereka harus lari menghindari dari kejaran-kejaran musuh. Dan kalau saudara baca tadi di dalam 1 Petrus 5 bagian-bagian akhir dikatakan begini, sadarlah, berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mau mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau saya berpikir, yang dimaksud Petrus bukanlah sebetulnya iblis dalam arti benar iblis. Tapi yang dimaksud Petrus adalah orang-orang yang berhati iblis. Orang-orang yang berhati setan. Yang mencoba menganiaya orang percaya. Yang mencoba menghancurkan orang percaya, yang mencoba menekan orang percaya, yang mencoba membuat menderita orang-orang percaya, yang mencoba menindas orang percaya. Petrus mengingatkan, sadar dan tetap berjaga-jaga. Jadi mereka sedang menghadapi satu situasi yang gawat, situasi yang tidak baik. Tapi ketika mereka menghadapi situasi yang tidak baik, Petrus mengingatkan mereka bagaimana supaya mereka tetap kokoh menjadi orang percaya, dan akhirnya mereka boleh mengalami tadi, mereka boleh menerima puji-pujian, kemuliaan, kehormatan dari Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang ke-6 dari 1 Petrus pasal yang ke-5. Dikatakan demikian. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Oh haleluya. Kunci orang percaya untuk mengalami pertolongan Tuhan, untuk mengalami waktunya Tuhan, di mana waktu Tuhan meninggikan kita. Dikatakan, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kunci orang percaya mengalami peninggian dari Tuhan, kemuliaan Tuhan, anugerah Tuhan. Ada kuncinya. Apa itu kuncinya? Kuncinya adalah, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ketika kita merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat, Petrus berkata, supaya apa? Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Supaya kamu mengalami promosi dari Tuhan pada waktunya, pada kairosnya. Di dalam bahasa Yunani, waktu itu ada 3, saudara. Yang pertama aion, yang kedua kronos, yang ketiga kairos. Aion itu bicara tentang waktu, dari kekekalan sampai kekekalan, itulah aion, waktu. Tapi kronos adalah waktu
Di mana apa? Ini waktu yang berjalan. Berjalan dari mulai Adam, terus itu kronologi. Waktu yang mulai ada jam, ada waktu, dan waktu ini terus berjalan. Itulah kronos. Jadi ada aion, ada kronos, lalu yang ketiga, kairos. Kairos itu adalah satu momen, titik waktu tertentu. Jadi kalau satu hari 24 jam itu kronos. Kemudian ada satu titik tertentu, saudara mungkin saudara harus saudara akan mengalami mungkin menerima berkat Tuhan, akan mengalami anugerah Tuhan. Itu kairos, kesempatan. Di dalam kronos di dalam aion, di dalam aion waktu ada kronos, ada waktu yang terus berjalan. Di dalam kronos ada kairos, yaitu waktu-waktu tertentu yang merupakan kesempatan. Ya, kesempatan itu kadang-kala tidak datang 2 kali, tidak datang berikutnya. Kesempatan bisa datang sekali dalam hidup kita. Itulah kairos. Petrus berkata, kalau kita ingin mengalami kairos Tuhan, yaitu ditinggikan oleh Tuhan, mengalami kairos Tuhan, kemuliaan Tuhan, mengalami kairos Tuhan, menerima kehormatan dari Tuhan, mengalami kairos Tuhan, puji-pujian dari Tuhan, mengalami kairos Tuhan, anugerah dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan adalah, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saya percaya bahwa kunci bagi orang percaya untuk menerima mujizat, pertolongan, kemuliaan, kehormatan Tuhan adalah kerendahan hati. Karena sesungguhnya saudara, tidak ada yang perlu dibanggakan dari diri kita, tidak ada yang bisa diandalkan dari diri kita. Sebab hidup kita hari ini adalah anugerah. Kita sesungguhnya tidak bisa memastikan apa yang terjadi hidup kita ke depan. Tidak ada yang bisa memastikan di antara kita. Mungkin kita boleh memiliki cita-cita, kita bisa memiliki visi. Tetapi sesungguhnya ke depan akan seperti apa, itu anugerah karena kita tidak bisa menentukan. Bagian kita adalah percaya, bagian kita hanya berjalan saja ke depan. Sebagai contoh hal yang mudah, untuk bernafas, ya, angkat, tarik nafas, keluar nafas. Apakah saudara bisa memastikan 1 jam yang akan datang saudara masih bisa? Jangankan 1 jam, 2 menit, 3 menit, 1/4 jam ke depan, kita tidak bisa memastikan apakah saya masih bisa bernafas atau tidak. Kalau saya hari ini masih bisa bernafas, itu anugerah Tuhan. Amin. Kalau hari ini saya masih bisa makan, minum, saya masih bisa melayani Tuhan, semata-mata itu anugerah. Jadi sesungguhnya kunci bagi orang percaya adalah ketika kita memiliki kerendahan hati, menyadari bahwa tidak ada satupun yang bisa dibanggakan, tidak ada satupun yang bisa sebetulnya menjadi yang dapat kita pegang. Tidak ada satupun di dalam hidup kita yang bisa menjadi jaminan pasti kecuali hanya Tuhan. Karena hidup kita sesungguhnya kan hidup di dalam anugerah Tuhan. Jadi penting bagi kita orang percaya memiliki kerendahan hati. Petrus memberikan nasihat kepada orang-orang percaya pada waktu itu, ketika engkau ditindas, ketika engkau mengalami aniaya, ketika engkau mengalami penderitaan yang berat, apa yang harus dilakukan? Rendahkan dirimu atau di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena apa? Karena engkau akan mendapat kemuliaan, engkau akan ditinggikan pada kairosnya, pada waktunya Tuhan. Oh haleluya. Setiap orang kalau mengalami kairos Tuhan itu luar biasa. Karena kalau Tuhan sudah membuka,
tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Dan kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada satu orang pun yang dapat membukanya. Petrus mengingatkan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Menarik saudara, kenapa Petrus mengingatkan untuk mereka merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Amsal 15 ayat 33. Mari kita buka di dalam Amsal 15 ayat 33. Firman Tuhan berbunyi, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Takut akan Tuhan mendatangkan hikmat, tapi kerendahan hati itu akan berjalan di depan dan diikuti di belakangnya ada kehormatan. Kata kerendahan hati di dalam bahasa Ibraninya memakai kata anah. Apa artinya? Arti kerendahan hati atau anah itu artinya dibuat menderita, direndahkan, ditindas. Sama juga artinya dalam bahasa Yunani, tapeino prosune, yang berasal dari kata tapenos, artinya menjadikan rendah, direndahkan, ya, dibuat rendah, ditindas, dibuat menderita. Petrus berkata, rendahkanlah dirimu, milikilah sifat rendah hati di hadapan Tuhan. Artinya apa? Siapkanlah dirimu. Kalau orang lain membuat menderita, kalau orang lain merendahkan, kalau orang lain menindas, kalau orang lain mungkin akan membinasakan kita, tetaplah memiliki sifat kerendahan hati. Tetaplah memiliki sikap yang terima semuanya. Menarik ini saudara. Agak sulit bagi kita untuk kita bisa menerima. Bagaimana ketika ada orang merendahkan, ketika ada orang membuat kita menderita, ketika ada orang menindas kita, tapi kita tetap diam saja. Kita menerima itu. Tentu secara normal, secara naluri, ketika ada orang merendahkan kita, pasti kita akan lawan itu. Ketika orang akan membuat kita mungkin menindas kita, pasti kita akan lawan itu. Tetapi Alkitab berkata, justru ketika engkau mungkin direndahkan, dibuat menderita, ditindas, itu mengawali kehormatan yang akan Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana? Tentu ini bagi kita manusia nggak masuk di akal. Orang direndahkan, orang ditindas, orang dibuat menderita, kok berbahagia, kok bersukacita, bahkan dikatakan itu mendahului kehormatan. Kenapa bisa saudara? Karena sesungguhnya bagi kita orang percaya, rasa aman kita, masa depan kita, hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang lain. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh orang lain. Hidup kita tidak ditentukan oleh sikap dari orang lain. Tidak. Orang lain boleh merendahkan, orang lain mungkin boleh membuat kita menderita, bermaksud untuk membuat kita mungkin dalam penderitaan. Orang lain boleh menindas kita. Hei, masa depan kita, hidup kita tidak ditentukan oleh mereka. Tapi bagi kita orang percaya, hidup kita ditentukan oleh Allah yang Maha Kuasa, yang punya tangan yang kuat, yang siap untuk mengangkat saudara, yang siap untuk
mempromosikan saudara, yang bisa dengan sekejap mata membalikkan keadaan. Amin. Makanya Petrus berkata kepada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, tetap gak usah lawan. Anak-anak muda, tadi ayat yang ke-5 dikatakan, hai anak-anak muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Anak muda, biasanya anak muda, kecenderungan anak muda adalah memiliki ego yang besar, ya kan? Masih muda nih, wah kalau sudah semangat masih muda, biasanya kita nggak mau kalah. Ingat ya, waktu kita masih muda, kita nggak mau kalah, kita pengennya menang. Kesenggol sedikit pasti kita akan lawan. Pergerakan-pergerakan di mana-mana terjadi oleh anak-anak muda, karena anak-anak muda punya harga diri yang hebat, ya, akan membela harga dirinya. Tapi Petrus berkata, anak muda, belajarlah untuk tunduk kepada orang-orang yang tua. Dan kalau saudara baca ayat-ayat di dalam 1 Petrus, juga Petrus mengingatkan untuk mereka juga harus belajar tunduk kepada pemerintah-pemerintah yang ada. Meskipun pemerintah yang ada adalah pemerintah yang bengis, pemerintah yang kejam. Tapi Petrus berkata, tunduk saja. Karena hidup kita, masa depan kita tidak ditentukan oleh pemerintah, oleh orang lain. Tetapi hidup saudara, hidup saya ditentukan oleh Tuhan. Tangan Tuhan yang akan melindungi, menjagai, yang bisa mengangkat kita. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada satu orang pun yang bisa membuka. Artinya Petrus sedang berkata kepada kita, jangan coba pertahankan harga dirimu. Jangan coba pertahankan mungkin apa yang menjadi milikmu. Belajarlah memiliki hati yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Jangan pertahankan. Mungkin ketika engkau mencoba mempertahankan sesuatu, ketika ada orang lain mau merebut, akan membuat tanganmu terluka, akan membuat tanganmu berdarah-darah. Lepaskan itu. Karena berkat anugerah, bahkan di sini dikatakan peninggian akan datang pada kairos Tuhan yang Tuhan akan kerjakan. Ketika kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, Tuhan akan bisa membuat kairosnya, waktunya, kesempatan itu datang kepada saudara dan saya. Suami-suami, mungkin ketika engkau dalam pekerjaan, engkau menghadapi masalah dalam pekerjaan, ada orang-orang yang mencoba menindas, ada orang-orang yang mencoba merendahkan, bahkan mungkin ada orang-orang yang mencoba menggeser posisi saudara. Percayalah, posisimu ada hari ini bukan karena engkau, tetapi engkau memiliki posisi ini karena Tuhan. Jadi kalau ada orang mungkin mengingini posisimu, percaya, Tuhan akan memberikan posisi yang jauh lebih baik dari posisimu hari ini. Amin. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan lawan. Karena hidup saya, hidup saudara, bukan ditentukan, bukan diatur oleh orang lain, tapi diatur oleh Tuhan. Kalau di tempat ini orang coba tutup, di tempat lain Tuhan bisa buka dan jauh lebih hebat. Bagaimana ketika Ishak menggali sumur, setiap kali mendapatkan sumur, lalu orang-orang musuhnya, orang-orang Filistin mencoba menutup itu. Ishak menggali ke tempat yang lain. Dan sampai Ishak menemukan sebuah sumur yang luar biasa. Percayalah, kalau satu sumur ditutup, Tuhan bisa buka sumur yang lain. Jangan pernah takut ketika kita menghadapi persoalan penderitaan. Karena Tuhan akan menolong, Tuhan akan buka kita. Ada 1001, ada 1.000.001 cara Tuhan mempromosikan saudara. Tuhan mengangkat saudara. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tunggu kairosnya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Jadi hari ini Tuhan ingin katakan, rendahkanlah dirimu. Milikilah sikap untuk siap direndahkan.
siap ditindas. Orang lain mungkin berkata, bodoh kamu, ditindas kok diam saja. Bodoh kamu, suamimu menindas kamu kok diam saja. Bodoh kamu, suamimu mungkin membuat engkau menderita kok diam saja. Jangan pernah kita mendengarkan apa kata orang lain, tapi dengarkan firman Tuhan. Katakan, tidak, aku tidak bodoh. Aku sedang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Aku mengizinkan ada tangan Tuhan yang kuat yang akan membela aku. Mungkin orang lain berkata, sudah ceraikan saja suamimu. Tapi ketika engkau dengar firman hari ini, Tuhan hari ini, tetaplah engkau bertahan. Tetap kau datang kepada Tuhan. Rendahkan dirimu kepada Tuhan. Dalam penindasan rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat kairos Tuhan, waktunya Tuhan. Pengangkatan, penghormatan datang atas hidup saudara dan saya. Rendahkan. Orang Kristen tidak perlu takut ketika direndahkan. Orang Kristen tidak perlu takut ketika dijegal. Ada banyak cara Tuhan bisa buka jalan. Oh haleluya, saya percaya. Kalau saudara baca kisah di Alkitab, Daniel, ketika ada orang-orang yang iri dengan Daniel, mencoba membinasakan Daniel, mencari kelemahan Daniel. Kemudian mereka berpikir, mereka temukan kelemahan Daniel, yaitu apa? Daniel tetap menyembah Allahnya. Disampaikannya kepada raja. Daniel tidak mau menyembah tuanku raja. Dia hanya menyembah kepada Allahnya. Lalu Daniel dibawa ke gua, gua singa. Daniel dilemparkan ke gua singa. Tapi saudara lihat, justru kadangkala gua singa, sumur kering adalah pijakan lompatan untuk kita melompat lebih tinggi. Ketika Daniel keluar dari gua singa, Daniel dipakai Tuhan. Alkitab berkata, Daniel ikut memimpin dalam 3 masa raja. Satu hal yang panjang, menjadi pemimpin. Sama dengan Yusuf. Ketika saudara-saudaranya mungkin menindas dia, saudara-saudaranya mungkin membuang dia, saudara-saudaranya mau membinasakan dia, membuat menderita Yusuf, dibuang ke sumur yang kering. Justru sumur yang kering itu adalah pijakan untuk Yusuf melompat tinggi. Ini luar biasa saudara. Orang yang siap menderita, orang yang mau turun ke bawah adalah orang yang siap diangkat oleh Tuhan tinggi. Ini prinsip Alkitab. Bagaimana ketika Yesus dalam Filipi pasal yang kedua, dalam keadaannya dia adalah Allah, penuh hormat, kemuliaan, keagungan. Dia tidak mempertahankan keagungan kuasanya sebagai Allah, tapi dia mengambil rupa menjadi manusia, datang menjadi manusia, bahkan menjadi lebih rendah dari manusia karena dia dikatakan dia menjadi manusia yang berdosa, terkutuk dengan mati di kayu salib. Tapi perhatikan, ketika dia terkutuk mati di kayu salib, Alkitab berkata, namanya diangkat oleh Tuhan, nama di atas segala nama. Kemuliaan akan terjadi ketika kita siap untuk turun ke bawah. Saudara, kalau saudara punya bola karet, bola bekel, semakin bola bekel itu dibanting dengan keras ke bawah, dia akan semakin melenting, semakin tinggi. Amin. Itulah orang percaya. Orang boleh banting kita, keadaan boleh seolah-olah membanting kita, buak. Mari kita berkata, hidupku karena Tuhan, ada tangan Tuhan yang kuat yang akan pelihara hidupku. Engkau akan melihat ketika mungkin orang menindas, membanting, membuat engkau menderita,
engkau akan melihat ketika engkau tetap merendahkan, tetap berada di bawah tangan Tuhan yang kuat. Engkau tidak mencoba keluar dari tangan Tuhan yang kuat. Engkau tidak mencoba keluar dari genggaman tangan Tuhan. Engkau akan melihat saatnya lentingan itu akan terjadi jauh lebih tinggi. Amin. Mari. Hari ini Petrus mengingatkan bahwa kerendahan hati akan membawa kehormatan. Oleh karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya apa? Supaya kamu akan ditinggikan olehnya. Ditinggikan oleh tangan Tuhan pada waktunya menurut kairosnya Tuhan. Rendah hati. Suami rendah, belajarlah rendah hati. Istri miliki sikap yang rendah hati. Apa ciri-ciri orang yang rendah hati, saudara? Ada beberapa ciri orang yang rendah hati. Yang pertama, orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari akan kelemahannya. Menyadari apa yang menjadi kelemahannya, tetapi tidak fokus kepada kelemahannya. Tapi ketika dia menyadari kelemahannya, lalu dia tetap dapat melihat bahwa ada kelebihan yang Tuhan berikan kepada hidupnya. Orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak memiliki kekurangan. Tapi orang yang berhasil adalah orang yang memiliki kekurangan, tapi hidupnya tidak fokus kepada kekurangan, tapi hidupnya fokus kepada kelebihannya. Itu orang yang berhasil. Orang yang gagal adalah orang yang bukan tidak memiliki kelebihan, tidak. Tapi dia punya kelebihan, tapi hidupnya fokus hanya kepada kelemahan-kelemahannya. Itulah orang yang gagal. Jadi kegagalan kita, keberhasilan kita banyak ditentukan oleh apa yang jadi fokus kita. Apakah fokus kita pada kelemahan kita atau fokus kita kepada kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau fokus kita kepada kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa bersyukur dalam segala hal. Karena apa? Di dalam segala kelemahan kita pasti ada kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada seorang bernama Fujikik, ya, orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Bayangkan saudara, orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki pasti hidupnya sangat menderita, susah ya. Mau apa-apa susah. Tetapi ketika dia mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa, justru dalam keadaannya seperti itu, tidak punya tangan, tidak punya kaki, Fujikik ini justru sekarang dia menjadi seorang motivator yang luar biasa. Oh, hidupnya diberkati, punya istri yang cantik, punya anak, punya rumah, dia bisa berenang. Bayangkan saudara, ya mungkin kalau ya kita melihat orang kita saja yang punya tangan, punya kaki, kadang-kala ya kalau suruh berenang, ya bisa sih berenang, tapi kayak batu, nyemplung, nggak muncul-muncul lagi gitu ya. Tapi dia nggak punya tangan kaki, dia bisa berenang saudara. Dia diberkati, bahkan dalam pelayanannya. Dia kalau pelayanan dia nggak berdiri seperti saya begini, dia harus ada meja, lalu dia di atas meja. Untuk naik harus dibawa, taruh di atas meja. Tetapi dalam pelayanan ada banyak orang hancur hati, ada banyak orang dipulihkan. Jadi rupanya mari kita, orang yang rendah hati adalah orang yang tetap bisa melihat ada kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita dan bisa bersyukur karenanya. Jangan melihat kepada orang lain, jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Mari kita fokusnya bukan pada kekurangan, tapi fokusnya kepada kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita akan punya semangat hidup, kita akan punya semangat untuk bekerja, kita akan punya semangat untuk berjuang. Amin. Kalau saudara melihat ada, ini ada segelas air, ya, segelas air. Ya, saya akan berikan contoh kepada saudara, segelas air. Lihat, ini air penuh, gelas penuh dengan air, oke?
Tapi coba kalau begini. Nah, kelihatan ya? Kelihatan. Gambarkan saudara. Menurut saudara ini apa? Coba gambarkan kondisi isinya bagaimana? Ada orang yang melihat, wah ini gelas sudah berkurang setengah airnya. Ya, berkurang setengah, hilang setengah airnya. Tapi ada orang yang melihat, ini gelas masih ada setengah air. Sama dua-duanya menggambarkan situasi kondisi yang sama. Tetapi orang yang melihat setengah yang kosong akan punya sikap yang berbeda dengan orang yang melihat setengah isi. Kalau orang melihat setengah isi, maka setengah kosong, maka ketika mungkin dia dalam keadaan haus, melewati padang gurun yang terjal, lalu melihat ada gelas, lalu dia hanya melihat setengah yang kosong, maka dia akan, aduh, sudah berkurang setengah. Karena melihat yang kosong. Akan menggerutu. Akan mungkin menyalahkan keadaan. Tetapi beda kalau orang melihat setengah isi. Ketika dia mungkin sedang dalam keadaan haus, lalu melihat setengah isi, maka dia akan berkata, puji Tuhan, masih ada setengah isinya. Orang yang rendah hati adalah orang yang bisa melihat setengah isinya. Masih melihat ada tangan Tuhan, ada kesempatan yang Tuhan bisa buat. Di dalam kesempitan, Tuhan akan buka kesempatan-kesempatan. Orang yang rendah hati, dia akan melihat meskipun dijepit, orang yang rendah hati akan tetap melejit. Amin. Dihambat, akan tetap merambat. Itulah orang-orang Kristen, saudara. Orang-orang kekristenan bisa ada sampai hari ini. Karena apa? Karena ada orang-orang yang rendah hati, yang menyadari bahwa hidupnya bukan ditentukan oleh kelemahannya, tapi ada berkat Tuhan, ada kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya, yang itu tetap disyukuri. Makanya kekristenan tetap ada sampai hari ini. Kalau saudara pelajari, kekristenan tidak bisa dipisahkan dari penderitaan. Tidak bisa. Kristus saja yang menjadi teladan kita, dia harus melewati jalan penderitaan. Sampai akhirnya mati di kayu salib. Gereja, semua bapak-bapak gereja kalau saudara pelajari, mereka adalah orang-orang yang siap untuk menerima penderitaan. Oleh karena mereka adalah orang-orang yang siap untuk ditindas, siap untuk direndahkan, siap untuk dianiaya. Saudara dan saya hari ini masih bisa mendengar berita Injil. Kalau tidak ada orang-orang yang seperti itu, mungkin Injil sudah hilang. Mungkin Injil sudah tidak terdengar sampai hari ini. Tapi karena ada orang-orang yang memiliki kerendahan hati, siap ditindas, siap dianiaya, siap mungkin dibuat menderita oleh orang lain. Karena apa? Karena mau terus meletakkan hatinya, hidupnya tetap di bawah tangan Tuhan yang kuat. Akhirnya kita melihat hari ini Injil masih bisa saudara dan saya dengar sampai hari ini. Orang yang rendah hati ditandai dengan sikap untuk apa? Menyadari kelemahan tapi tidak fokus kepada kelemahan, tapi tetap bersyukur karena Tuhan tetap memberi kepada kita kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Ya. Jangan lihat kelemahannya, tapi coba lihat kelebihannya. Kalau saudara mungkin menikah, jangan terus lihat kelemahan istrimu, kelemahan suamimu. Tapi mari belajar bersyukur. Lihatlah kelebihan-kelebihan istrimu, kelebihan suamimu. Karena itu akan membuat keluargamu menjadi kuat. Itu akan membuat keluargamu menjadi harmonis. Itu akan membuat keluargamu akan mengalami suasana surga. Lihat kelebihan suamimu. Hargai dan ucapkan syukur itu. Puji Tuhan. Suamiku, ya meskipun potongan kurang, apalagi jahitannya kurang, tapi hatinya setia. Itu kelebihan. Bersyukur. Orang yang setia. Ada banyak orang ya suami-suami tidak setia hari-hari ini. Ya, saya dengar hari-hari ini
dalam situasi seperti ini, ya angka perceraian tinggi juga, saudara. Jadi rupanya keluarga-keluarga yang tidak harmonis, suami istri yang tidak harmonis, lalu dipaksa untuk tinggal satu rumah berbulan-bulan, itu bukan hal yang mudah. Ya, panas rasanya. Wah, mungkin di rumah terus panas rasanya, nggak tahan. Akhirnya apa? Hancur keluarga. Tapi kalau kita bisa tetap memandang hal positif dari suami kita, dari istri kita, mari saya percaya keluarga kita akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Ya, makanya waktu saudara, ya anak-anak muda ini khususnya, kalau pacaran buka mata lebar-lebar, ya. Buka mata, jangan pacaran tutup mata. Ada banyak orang pacaran tutup mata karena dikatakan cinta itu buta. Tutup mata. Pokoknya aku suka dia. Salah. Waktu kesempatan pacaran adalah waktu kesempatan buka mata lebar-lebar. Kenali pacar kita piye toh? Sikapnya bagaimana? Sifatnya bagaimana? Buka telinga lebar-lebar. Dengarkan, cari informasi, ini orangnya bagaimana. Jangan seperti membeli kucing dalam karung. Udah ditutup saja, yang penting aku suka. Bodoh itu. Orang yang seperti itu orang yang bodoh. Kenapa? Nanti kalau sudah menikah, saudara akan menyesal. Banyak orang karena ketika pacaran tutup mata, baru setelah menikah kaget. Wah, ternyata suamiku seperti, ternyata istriku. Makanya tidak heran ketika sudah menikah, karena kaget-kaget terus, darah tinggi, kolesterol, ya kan? Apalagi gula naik. Waduh. Kenapa? Kaget. Kenapa? Dulunya tutup mata terus. Baru setelah menikah baru buka mata. Kita harus dibalik. Waktu saudara pacaran, anak-anak muda, buka mata, lihat. Nanti kalau sudah menikah tutup mata rapat-rapat. Baik buruknya pasanganku, aku tahu dia adalah pemberian dari Tuhan. Lihat kelebihannya, dia dari Tuhan. Aku sudah berdoa. Lihat kebaikannya. Pastilah tidak ada orang yang isinya buruk semua, tidak ada. Pasti ada sisi baiknya. Mari coba lihat sisi-sisi baiknya, lalu bersyukur akan sisi-sisi baiknya itu. Mungkin kamu berkata, suamiku gajinya sithik. Mana baiknya? Itu baiknya. Ada banyak suami yang tidak punya gaji alias pengangguran. Saudara pilih mana? Gaji sedikit atau pengangguran? Bersyukur ada gaji yang kecil, masih bisa menikmati berkat Tuhan. Doakan supaya suamimu terus gajinya naik. Jangan justru dikutuk, ya memang dasar bodoh, miskin, kere tenan saudara. Tapi mulai, syukuri, terima kasih Tuhan. Ini awal dari sesuatu yang luar biasa. Syukuri itu, maka engkau akan melihat keluargamu menjadi keluarga yang diberkati. Maka ketika kita menghadapi persoalan dalam rumah tangga kita akan tetap kokoh dan kuat. Karena apa? Belajar melihat kelebihan. Fokus kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Gereja sama. Mari jangan fokus kepada kekurangan. Kalau kita fokus kepada kekurangan, kita akan mencoba kritik ini, kritik itu. Salahkan ini, salahkan itu. Bukan bagian kita untuk mengkritik. Karena apa? Gereja adalah milik Tuhan. Apa hak kita mengkritik milik Tuhan? Biarlah apa yang terjadi bagian kita adalah mendoakan. Bawa kepada sang pemilik. Katakan, Tuhan ini kok gerejaku begini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong. Para pengurusnya Tuhan tolong. Jemaatnya Tuhan tolong. Bawa kepada sang pemilik. Gak usah kritik-kritik. Orang yang mengkritik adalah orang yang fokusnya kepada kelemahan. Tapi seorang encourager, seorang penghibur, seorang motivator adalah orang yang fokusnya kepada kelebihan. Puji kalau ada kelebihan. Banyak kita kadang-kadang kelebihan tidak pernah dipuji.
Kalau ada hal yang baik, ya biasa itu memang harusnya begitu. Tapi kalau ada hal yang jelek, kita kritik. Pakaian salah sedikit, dikritik. Bunga di sini saja, dikritik. Ini harusnya bunganya, warnanya bukan ini. Harusnya warnanya hijau. Nah, dikritik. Ya, mungkin apa lagi? Mungkin, wah ini ada salib, di sini salah salibnya. Salib harusnya di atas, salib harusnya warnanya merah. Dikritik. Kalau kita hidup terus dalam kritik, saudara tidak akan pernah maju, gereja tidak akan pernah maju. Tapi jadilah orang yang memberi masukan, beda dengan mengkritik. Masukan. Oh ini kalau merah taruh di atas mungkin bagus ya. Beda nggak? Beda. Orang yang rendah hati adalah orang yang bisa fokus pada kelebihan, supaya memberikan pengharapan bagi banyak orang. Yang kedua, ciri orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar dari kekurangan. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang rusak bisa diperbaiki. Segala sesuatu yang rusak bisa diperbaiki. Motor yang rusak bisa diperbaiki, betul? Semua. Bahkan orang yang rusak bisa diperbaiki nggak? Bisa. Alkitab mencatat Petrus adalah orang yang rusak. Dia sudah lari dari Tuhan, dia sudah menyangkal Tuhan, tetapi Tuhan bisa perbaiki, Tuhan bisa pulihkan, dan menjadi orang yang luar biasa di tangan Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar dari kekurangan, bukan untuk apa, bukan untuk mencela, tapi untuk memperbaiki. Dunia ini, saudara, kita biasa di dunia ini kadangkala kalau melihat hal yang rusak kita gampang membuangnya. Ya, sudah rusak, sudah dibuang saja. Tapi orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar, mau melihat dengan hati untuk memperbaiki, untuk memulihkan apa yang sudah rusak. Itu orang yang rendah hati. Orang yang tidak gampang membuang, orang yang tidak gampang menolak, tapi orang itu mau menerima, mau mencoba menggumuli, memperbaiki, bahkan memulihkan yang rusak. Suami-suami, ketika engkau mungkin merasa istrimu, kok istriku begitu ya? Bukan berarti salah ini Tuhan. Bukan jodohku, tapi jodohku, maunyaku. Dirimu yang lain. Enggak, orang yang rendah hati ketika melihat kekurangan istrinya, kekurangan suaminya, maka dia menyediakan diri untuk menjadi penolong, untuk menjadi orang yang memulihkan suaminya, memulihkan istrinya, memberi kesempatan orang lain untuk dipulihkan, memberi kesempatan orang lain untuk diperbaiki, memberi kesempatan yang ada. Untuk apa? Kesempatan yang ada boleh diperbaiki menjadi lebih baik. Itu orang yang rendah hati. Tidak langsung judge, tidak langsung menyalahkan, tapi memberikan kesempatan. Ayo, masih ada kesempatan untuk dipulihkan. Itu orang yang rendah hati. Ketika melihat kelemahan saudaranya, kelemahan pelayan-pelayan Tuhan, beri kesempatan untuk dipulihkan. Anakmu mungkin, engkau merasa anakku sudah rusak, weslah kadung rusak ya sudah. Enggak. Orang yang rendah hati, dia akan duduk diam berdoa, menangis di hadapan Tuhan, meminta Tuhan memulihkan anak yang mungkin kita pikir mereka sudah menjadi anak yang rusak. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar. Untuk apa? Memperbaiki kekurangan yang ada. Akan berdoa untuk orang lain. Memulihkan. Suami yang rendah hati, ketika terjadi konflik antara suami dan istri, maka suami yang rendah hati, dia akan berani mendatangi istrinya untuk berkata, maafkan aku ya istriku, sorry ya. Tapi suami yang sombong akan berkata, aku kan suami, aku laki-laki, aku harus dihormati. Unggah-ungguhnya orang, istri harus tunduk kepada suami. Tapi Alkitab imbang. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami, tapi hai suami apa?
Kasihilah istri seperti Kristus mengasihi jemaat, bahkan mau mati untuk jemaat. Kalau saudara mengampuni saja belum bisa, saudara belum mau mati untuk jemaat. Ketika Kristus disalibkan kepada orang-orang yang menganiaya dia, Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini, suami-suami, ayo datangi istrimu nanti. Atau sekarang pegang tangan istrimu, katakan, sorry ya yang, tadi omonganku kasar ya. Sorry ya yang. Panggil istri Anda saudara apa sekarang? Sayang? Mbok? Sorry ya mbok. Aduh kurang enak saudara ya. Tapi kalau saudara panggil istri saya, saudara, yang, sorry ya yang. Pegang tangannya, minta maaf. Suami yang rendah hati adalah suami yang siap untuk memulihkan keadaan yang ada. Mungkin harus datang kepada anak-anak. Datang. Karena mungkin tadi marah-marah membuat anak menjadi terluka. Lalu suami yang rendah hati, dia akan berani untuk datang kepada anak dan berkata, sorry ya, tadi papa marah. Sorry, maafkan papa ya. Itu suami, itu kepala rumah tangga yang rendah hati. Enggak lalu, sama anak-anak memang harus nurut kepada orang tua. Itu suami yang sombong. Tapi suami yang rendah hati, suami yang mau mendatangi anak-anaknya dan berkata, sorry papa ya. Ketika suami bisa bertindak seperti itu, saya percaya semua orang-orang di bawahnya, yaitu istri dan anak-anaknya, akan punya teladan yang kuat, yang hebat untuk melakukan hal yang sama. Dimulai dari Bapa. Kalau saudara belajar di Alkitab dalam Maleakhi pasal yang terakhir, ayat yang terakhir dikatakan, pada hari terakhir, pada hari Tuhan, Tuhan akan mengirimkan roh Elia. Untuk apa? Mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak-bapak. Tidak dibalik. Bukan membalikan hati anak-anak kepada bapak-bapak, baru bapak-bapak kepada anak. Artinya apa? Bapak-bapak harus ambil inisiatif. Untuk apa? Untuk memulihkan. Karena Tuhan akan pulihkan keluarga-keluarga ketika hari Tuhan datang, menjelang hari Tuhan datang. Kepemulihan yang akan Tuhan buat adalah pemulihan dalam keluarga, tapi harus ada tindakan yang harus diambil oleh keluarga, oleh kepala rumah tangga, yaitu apa? Memiliki kerendahan hati untuk mendatangi anak-anaknya, untuk mendekati anak-anaknya, rangkul mereka, peluk mereka. Kalau perlu katakan, sorry ya, maafkan papa kalau papa salah. Anak-anak yang dididik dengan cara yang seperti itu, anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang punya hati hebat. Kelak dia akan tumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa. Tapi anak-anak yang tumbuh dari cercaan, hinaan, makian, anak-anak tumbuh dengan pribadi pemberontak. Hari ini, milikilah kerendahan hati, siap mau belajar. Hal yang ketiga, ciri orang yang rendah hati adalah orang yang mau mendengarkan Tuhan. Kita gampang sekali mendengar apa kata teman, suara orang lain. Tapi kita kadang-kala tidak memperdulikan suara Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang dia akan mendahulukan apa kata Tuhan dibanding apa kata orang lain. Setiap hari saudara, sebelum saudara melangkah, coba setiap hari, pagi hari sebelum saudara bekerja, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara hari itu mencoba buka HP lalu saudara cari, oh ini kondisi ekonomi hari ini begini, kondisi cuaca hari ini begini, lalu engkau berkata, oke, berarti aku hari ini bisnisku harus begini, usahaku harus begini, begitu? Banyak kita tidak tanya Tuhan dulu, Tuhan hari ini kira-kira Tuhan apa yang harus aku lakukan. Kita lebih mendengarkan apa kata HP, apa kata pengamat, apa kata orang lain, apa kata keadaan dunia ini. Oh ini harga lagi naik, oh ini keadaan lagi begini, oh ini usaha yang prospek itu ini. Lalu kita hanya mendengar dari orang lain, lalu kita tanpa kita tanya kepada Tuhan, tanpa kita berdoa kepada Tuhan, kita berani saja melangkah. Orang yang rendah hati,
dia tidak akan berani melangkah sebelum dia tahu benar Tuhan mengizinkan dia melangkah ke jalan yang itu. Dia akan tanya Tuhan dulu, Tuhan hari ini aku akan bisnis ini. Kiranya Tuhan memberikan kepadaku jalan. Kalau apa yang ditunjukkan Tuhan pasti akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Awali harimu dengan apa? Mencari suara Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Berubah hari ini, saudara. Kenapa kadang-kadang dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita mengalami benturan-benturan dan demi benturan? Banyak kali karena kadang-kadang kita memulainya bukan menurut apa kata Tuhan, tapi kita memulainya menurut apa kata orang, apa kata hati saya, apa karena berita, apa karena mungkin internet, apa kata pengamat. Hari ini mulai setiap hari dengan mencari suara Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Karena saya percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bahkan masa depan penuh pengharapan. Bagaimana kita tahu rancangannya? Dengarkan suara Tuhan. Yang berikutnya, yang keempat, orang yang rendah hati cirinya adalah orang yang mempercayai rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Mengakui bahwa hidupnya semua karena campur tangan Tuhan. Orang yang bahkan mau bersabar menunggu waktunya Tuhan. Tidak gerusa-gerusu. Ya, nggak gerusa-gerusu. Cari jodoh nggak gerusa-gerusu. Kalau hari ini yang jomblo-jomblo sedang cari jodoh, jangan gerusa-gerusu. Tanya Tuhan. Sabar menurut waktunya Tuhan. Minta campur tangan Tuhan. Tuhan, mana jodohku Tuhan? Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saudara. Amin. Iya. Tuhan akan memberikan jodoh yang paling pas. Jangan cari jodoh hanya hawa nafsu. Kalau saudara cari jodoh yang berjalan di depan adalah hawa nafsu saudara, saya yakin hidupmu akan hancur. Akan berat melewati pernikahan itu. Tapi kalau di awal mencari jodoh, engkau meminta campur tangan Tuhan dan menunggu menanti waktunya Tuhan, pasti waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Memang kadang-kadang tidak bisa dimengerti, tapi belajarlah mencari waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan yang terbaik. Jodoh yang dari Tuhan pasti yang terbaik. Ya. Jangan kesusu. Sekarang eranya orang mudah sekali untuk apa? Kredit ini, kredit itu. Orang yang kredit sebetulnya saya pikir ya saudara. Orang yang ambil kredit itu orang yang tidak menunggu waktunya Tuhan. Pengen cepet. Karena ya biasanya orang kredit kan begini ya. Oh saya ambil kredit. Ya nanti kan kalau ada kalau ada rezeki ya bisa kredit itu bisa diselesaikan. Artinya kalau ada rezeki, artinya kalau ada berkat, saatnya akan ada berkatnya Tuhan. Tapi karena kesusu, tapi karena terburu-buru, berkatnya belum datang, sudah pengen dulu. Sehingga apa? Ambil kredit. Ada banyak orang terjerat dengan kredit. Hari ini saudara, mari kita belajar jangan terjerat kredit. Tunggu waktunya Tuhan. Nantikan waktunya Tuhan. Ya, semakin saudara semua serba kredit, hidupmu akan berat. Engkau keluargamu akan berat saudara. Tapi belajar nunggu waktunya Tuhan. Kalau memang belum waktunya Tuhan. Pernah satu kali saat saudara, mobil saya ingat ya Panther tahun lama. Ya kami sudah kadang-kadang hati ini rasanya aduh harus perbaikan terus, rusak terus. Kalau kita mau pergi ke luar kota, wah, harus perbaikan ini. Capek rasanya. Satu kali saat ada teman yang ngomong kepada saya begini, ini ada mobil murah waktu itu Xenia kalau nggak salah, ada mobil Xenia murah. Paling tidak ini nanti itu mobil Panther dijual jadikan uang muka, lalu kekurangannya nanti kan dikredit, bisalah. Wah sempat juga saudara saya tertarik, waduh iya ya, kalau saya bisa lakukan ya mobil akan jadi ya baru. Tapi kemudian saya, istri saya, kami datang, kami berdoa, nggak damai. Udahlah, nunggu waktunya Tuhan.
Daripada nanti kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ya, kalau uang yang ada lalu kita salah dialokasikan, lalu kredit itu macet, malah rusak semua. Akhirnya bagian kami adalah ya sudah, menanti waktu itu. Tuhan, saya ngomong gak jadilah, udah tak pakai ini saja. Kalau waktunya Tuhan, saudara, mobil yang rusak, Tuhan bisa kirim mobil yang jauh lebih baru. Waktu saya dapat mobil yang baru, ya, yang Tuhan kirim, apa ini, Luxio, saya naik, saya nangis, saya Tuhan terima kasih Tuhan. Baru merasakan saya punya mobil yang baru. Saya punya ada berapa kali ya, dapat 4 atau 3 mobil, semua pemberian orang. Ya, dari tahun 94, lalu dapat tahun 91, dapat tahun 94 lagi, 94, lalu yang terakhir dapat tahun 91. Semua sudah tua-tua. Tapi ini saya yang terakhir menurut waktunya Tuhan. Ketika kita merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat, menurut waktunya Tuhan, Tuhan akan membawa kita, apa dikatakan sini, ditinggikan oleh Tuhan. Waktu saya bawa mobil itu saya berterima kasih. Baru kali ini saya punya mobil dengan tahun yang muda. Saya bersyukur. Beberapa waktu yang lalu saya sempat posting di Facebook saya, ya sekedar ya bercanda, tapi sebenarnya bukan bercanda. Saya puji Tuhan, sudah datang. Waktu itu saya posting Grand Max, ya, karena bagi saya waktu itu pikiran saya ya yang lebih murah Grand Max. Waktu saya dapat mobil Luxio, saya kaget sudah. Saya tahu Tuhan memberi jauh lebih baik. Kalau kita menunggu waktunya Tuhan, justru yang terbaik, yang paling tepat Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Belajar, ya, mempercayai rencana Tuhan. Nggak usah ke susu, tunggu waktunya Tuhan. Ini belum jodoh, nggak usah ke susu. Masa takut? Tunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya. Jangan ke susu. Ya bukan berarti lalu bagaimana Pak, boleh nggak kredit? Ya kredit sebetulnya boleh-boleh saja asal saudara dihitung dengan susu. Tapi bukan karena hati yang ke susu mau terburu-buru. Lebih baik. Kalau saudara mendapatkan menurut waktunya Tuhan itu jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa, jauh lebih dahsyat. Amin. Iya, jauh lebih dahsyat. Yang kelima, ciri orang yang rendah hati adalah orang yang dalam hidupnya akan mendahulukan orang lain dibanding dirinya. Itu orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak suka bertengkar demi egonya. Ya. Orang yang tidak suka bertengkar karena demi kepentingannya. Tetapi orang yang rendah hati adalah orang yang mau memakai hati nuraninya. Untuk apa? Untuk memberi kesempatan orang lain. Itu akan terlihat saudara. Kalau pembagian apa-apa, mau nggak, siap nggak kita antri. Banyak kadang-kala ya saudara, ya budaya kita memang susah antri. Tunggu. Apalagi kalau pembagian sembako, pembagian berkat. Wah, kita berebut-rebut persetan orang lain, urusi orang lain. Yang penting aku dapat, itu orang yang bukan rendah hati. Orang yang rendah hati, ketika ada orang mungkin tahu di belakang lebih membutuhkan, dia merelakan. Mari silakan maju ke depan. Saya suka lihat di beberapa postingan orang ya, ketika ada antri lalu ada orang hamil di belakang juga antri, lalu orang yang di depan memberi kesempatan yang hamil untuk memakai tempatnya, dia ambil tempat yang paling belakang. Akibatnya apa? Justru orang-orang yang di belakangnya ngikutin dia saudara. Dia tetap di posisi yang sama. Ketika engkau menghargai orang, orang lain juga akan menghargai saudara. Ketika engkau menghargai istrimu, maka istrimu juga akan menghargai saudara. Ketika engkau menghargai suamimu, suamimu akan menghargai saudara. Beri, maka kepadamu akan beri. Itu prinsip firman Tuhan. Lakukan sesuatu dulu untuk orang lain. Jangan pikir diri sendiri, tapi dahulukan orang lain. Beri kesempatan orang lain maju. Beri kesempatan orang lain berhasil. Ketika engkau memberi kesempatan orang lain maju, tiba saatnya Tuhan akan membuat
hal yang sama atas hidupmu. Sebab apa yang kau tabur itu pasti akan kau tuai. Dan kalau engkau lakukan itu, kerendahan hati tetap menjadi bagian hidupmu. Engkau tetap menjaga hati yang rendah hati. Alkitab berkata, maka kamu akan melihat tangannya meninggikan engkau pada waktunya. Ayat yang 7 Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Tuhan yang akan pelihara. Sudah serahkan khawatirmu, hidupmu kepada Dia, ketakutanmu kepada Dia, masa depanmu kepada Dia, keluargamu kepada Dia. Serahkan semua, izinkan Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Maka Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah, yaitu Tuhan, yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Taruh hidup saudara di tangan Tuhan yang kuat. Jadilah pribadi yang tetap rendah hati, siap dalam segala sesuatu, mengizinkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Kita akan naikkan pujian waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Orang yang rendah hati adalah orang yang percaya semua ada waktunya Tuhan. Orang yang rendah hati, dia akan meletakkan hidupnya di bawah tangan Tuhan yang kuat, karena dia percaya ada waktunya Tuhan akan mengangkat hidupnya. Naikkan pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau jamah kami. Oh haleluya.
kerendahan hati akan membawa kita kepada kehormatan dalam waktunya Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari akan kelemahannya, tapi dia tetap tidak tinggal dalam kelemahan, tapi dia akan fokus kepada kelebihan yang Tuhan beri dalam hidupnya, sehingga dia bisa bersyukur dari keadaan yang ada. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar dari kekurangan untuk terus memperbaiki, memulihkan keadaan yang ada. Tidak menyalahkan kekurangan yang ada, tidak menyalahkan keadaan yang tidak baik, tapi memberi hidup untuk mau belajar. Mungkin perlu ada sesuatu yang dimulai dari dirinya untuk memperbaiki keadaan yang ada, untuk memulihkan keadaan yang ada. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau mendengarkan Tuhan lebih dari hal yang lain, dan lebih dari menurut kata orang. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau mempercayakan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidupnya, mengakui campur tangan Tuhan, bersabar menanti waktunya Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak mempertahankan egonya, tapi dia akan lebih mendahulukan kedamaian bagi banyak orang. Saya percaya ada waktunya Tuhan, ada kairosnya Tuhan terjadi atas kehidupan setiap orang yang mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Yaitu Tuhan akan meninggikan pada waktunya Tuhan. Hari ini saudara, tetap jaga hidupmu, hatimu menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tetap jaga mentalitas kerajaan Allah, yaitu mentalitas yang rendah hati. Karena kerendahan hati adalah produk surgawi. Kerendahan hati adalah produk kerajaan surga. Sementara kesombongan adalah produk dari dunia ini yang menuju kepada kehancuran. Hari ini buka hatimu, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mengambil keputusan untuk aku hidup dalam kerendahan hati. Di bawah tangan-Mu Tuhan, aku merendahkan diriku kepadamu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjamah hidup kami, mengubahkan cara pandang kami, mengubahkan sikap kami, pola hidup kami Tuhan. Kami terus boleh memiliki hati yang rendah hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya kami akan melewati keadaan ini dengan Tuhan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Keluarga kami akan mengalami damai sejahtera dan kami akan melewatinya bersama. Kami akan menikmati pertolongan dan rahmat serta mujizat yang daripada Tuhan. Pekerjaan kami akan melihat mujizat campur tangan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Pelayanan kami, bahkan gereja kami akan melihat satu berkarya Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan nyatakan atas kehidupan kami. Setiap keluarga akan mengalami lawatan Tuhan, karena di dalamnya ada orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang memberkati kami dengan firman. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Tiba saatnya sebelum kami mengakhiri, kami merindu kembali Tuhan mempersembahkan pujian syukur kami. Segala kemuliaan, segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Segala kemuliaan segala pujian, hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Oh, beri keagungan hanya bagi Dia. Amin. Oh, kejayaan, kejayaan hanya bagi. Segala katakan segala kemuliaan, kemuliaan
kejayaan, hanya bagi Kami bersyukur Tuhan buat setiap firman yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah firman itu boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang membawa kemuliaan bagi kerajaan Allah. Terima kasih, terima kasih. Engkau sudah menyertai kami sepanjang ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami percaya setiap pelayan-pelayan-Mu yang terlibat dalam pelayanan ibadah ini diberkati Tuhan. Juga setiap jemaat yang turut beribadah bersama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Engkau tetap percaya kepada Tuhan, karena ada berkat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan atas hidupmu. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan, diberkatilah oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga dan masa depanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksianmu oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita bersama-sama dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.